Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama mendengarkan mengenai risiko pribadi dan psikologi di tempat kerja. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembahasan dan pembelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya. Baik, langsung saja kita ke topik mengenai risiko pribadi dan psikologis di tempat kerja. Nah, untuk pertama itu ada kutipan, yaitu adalah jika suatu perusahaan itu ingin memaksimalkan produktivitas dari usahanya, itu perlu menciptakan tempat kerja di mana pekerja itu merasa aman dan dihormati. Isu-isu ini itu melampaui keselamatan fisik dan termasuk melindungi kesejahteraan diri, martabat, dan mental bagi para pekerja. Intimidasi atau pelecehan sering mengancam rasa kesejahteraan dan keamanan pekerja di tempat kerja. Sebelumnya kita harus kenal dulu apakah pelecehan itu. Pelecehan di tempat kerja adalah tindakan ofensif atau perlindungan yang tindakan ofensif yang tidak diinginkan, berulang atau tidak masuk akal yang ditujukan pada seorang pekerja atau sekelompok pekerja yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini juga dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja yang bersangkutan. Pelecehan itu biasanya serangkaian insiden, bukan satu peristiwa, dan mungkin mencakup memukul atau mendorong, berteriak, mengejek atau mengolok-olok orang, mengancam untuk memberikan penilaian kinerja yang buruk, menolak makan dengan seseorang, kritik oleh seseorang manajer secara publik, memindahkan pekerja karena memiliki penyakit seperti HIV, pelecehan seksual. Nah, siapa saja yang bisa diganggu, tetapi lebih mungkin terjadi jika orang tersebut pertama berbeda dalam hal kepribadian, penampilan fisik, warna kulit, dan lain-lain. Kedua adalah terisolasi. Yang ketiga, berada di bawah pengawasan pelaku pelecehan. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki cara yang jelas untuk mengeluh atau melakukan perlawanan. Nah, apa saja bentuk pelecehan yang bisa terjadi di tempat kerja? Pertama, bentuk pelecehan dalam bentuk fisik, yaitu berupa sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual atau kekerasan. Contohnya mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap dengan penuh nafsu. Bentuk pelecehan yang kedua itu adalah secara verbal, pelecehan yang berkaitan dengan lisan atau kata-kata atau omongan, seperti komentar, hinaan yang bersifat personal, ungkapan yang bersifat menghina seseorang. Yang terakhir adalah bentuk pelecehan visual, yaitu bentuknya berupa memberikan konten pornografi dalam bentuk visual, seperti foto, poster, gambar kartun, hingga pelecehan di komunikasi elektronik. Nah, apa konsekuensi terhadap korban pelecehan? Pertama, mereka mungkin dapat mengalami depresi, stres, dan khawatir. Yang kedua, hilangnya rasa percaya diri terhadap korban. Yang kedua, timbulnya rasa dikucilkan. Keempat, produktivitas dan kinerja mereka pasti akan menurun. Yang selanjutnya, memburuknya hubungan personal antara pekerja tersebut dengan pekerja yang lainnya atau bahkan dengan si pemilik perusahaan sendiri. Nah, yang terakhir adalah sakit kepala dan juga pusing. Nah, untuk konsekuensi yang akan berdampak pada perusahaan atau pada usaha, pertama, banyaknya karyawan yang keluar masuk. Nah, dan yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman karena ada terjadi suatu
pelecehan di tempat kerja tersebut. Nah, yang ketiga, memburuknya hubungan antara pemilik dan juga pekerja. Nah, bagaimana untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya, yang pertama adalah dengan cara komunikasi. Komunikasi dengan cara mensosialisasikan pedoman melalui sebagai contoh lembaga kerjasama bipartit. Yang kedua, pendidikan dengan cara mengorganisasikan program orientasi, mungkin juga dengan mengadakan ceramah keagamaan di tempat kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya pelatihan, yaitu dengan cara memberikan pelatihan yang spesifik bagi para manajer untuk mengenali masalah yang ada di tempat kerja. Dan yang terakhir, dengan cara membuat kebijakan perusahaan dan perjanjian kerja. Nah, yang selanjutnya itu adalah penyakit HIV dan AIDS di tempat kerja. Nah, untuk kasus HIV dan AIDS itu terdapat kecenderungan jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu. Untuk jumlah kasus HIV/AIDS itu sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negatif terhadap produktivitas dari suatu perusahaan. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV di tempat kerja itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal. Nah, pencegahan dari HIV/AIDS sendiri itu bisa dengan cara pertama mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminasi. Dan yang terakhir, menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang sudah dibuat dan yang sudah berlaku. Nah, yang selanjutnya adalah narkoba di tempat kerja. Untuk mencegah dan menanggulangi pengaruh buruk terhadap kesehatan, ketertiban, keamanan, dan juga produktivitas kerja di suatu perusahaan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat kerja, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal juga, serta peran aktif pihak pengusaha dan pekerjanya. Upaya aktif dari pihak pengusaha dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat kerja adalah dengan penetapan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program. Narkoba dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan mengakibatkan kecelakaan serta penurunan produktivitas kerja dan juga produktivitas dari perusahaan tersebut. Dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja, maka pekerja dapat terhindar dari bahaya narkoba sehingga selalu sehat dan tetap produktif. Baiklah, sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga sikap dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.